melihat apapun itu keliru kabeh gitu ya. Karena Ini kok salah gitu loh. Iya. Kan memang nalar kritis dibentuk dari hal-hal seperti itu ya. Betul. Kembali lagi bersama saya Maestia Andi di Lelana Jurnal. Kali ini teman-teman saya sudah bersama salah satu pemuda aktivis di Kabupaten Purworejo yang telah melalang buana, yaitu Cak Lukman. Selamat siang, Cak. Selamat siang, Andi. Oke, teman-teman, kita akan membaca, mengikuti berbagai dinamika yang ada di Purworejo. Nah, kita sharing-sharing sejarah daripada Cak Lukman ini sendiri, dari awal masuk ke Purworejo itu tahun berapa, Cak? Lalu melihat organisasi di Purworejo seperti apa? Oke, terima kasih Bung Andi telah bersilaturahmi. Konon silaturahmi itu memanjangkan umur, amin, dan menambah rezeki, amin. Mudah-mudahan berkah silaturahmi pada kesempatan siang hari ini sambil jegang aman. Maaf ini berkah silaturahmi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan rezeki kita semakin lancar, amin, umur kita dipanjangkan, amin. Saking panjangnya ngasih koncone do mati saya urip. Mudara gue. Tapi ada kuat daripada filsuf itu, Cak. Gimana? Beruntunglah mereka yang tidak dilahirkan. Gitu ya. Berbahagialah mereka yang mati muda dan sia-sia mereka yang mati tua. Nah, itu ya. Jadi ambigu itu. Panjang umur. Karena kita akan dikenang itu ya dari karyanya, dari bukan usianya ya. Bukan usianya, dari apa yang kita tinggalkan, jejak-jejak apa yang kita buat ya. Begitu ya. Jadi kalau di Islam itu kan ada khairun nasi anfa'uhum, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat gitu ya. Siapapun yang menebar manfaat dia pasti akan diingat, kira-kira begitu. Lah kalau tadi nyinggung soal organisasi di Purworejo, sepemahaman saya, karena ini sangat subjektif. Ya saya kok tidak melihat greget. Ya kalau ngomongin organisasi sejak kecil ya, saya itu langganan ketua kelas. Terus menjadi ketua OSIS ketika MTS itu tingkat SMP ya, MTS di Anawi Merchant saya ketua OSIS. Di MA Madrasah Aliyah tingkat SMA SMK itu saya selain aktif di Pramuka juga menjadi ketua komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi di sekolah-sekolah NU itu ada OSIS ya, ada Ikatan Pelajar NU-nya. Ibnu. Di mondok di mana, Cak? Saya di Pondok Pesantren Anawi Merchant. Bapak Aswan Romo Kiai Haji Ahmad Alwan. Purworejo sendiri ya. Purworejo ya. Kalau asli lahir di Magelang. Masuk sini Purworejo? Saya lahir 87, masuk Purworejo 99. Jadi lulus SD. Saya MI ya. Saya tidak pernah sekolah di dalam negeri. Saya luar negeri terus. Luar negeri ya. Sama berarti, Cak. Sekolah saya luar negeri terus. Jadi SD lulus MI itu saya lulus tahun 99, langsung mondok. Oke. Lanjut, Cak, melihat organisasi dinamika di Purworejo setelah SMA apa SMK itu? MA ya. Madrasah Aliyah. MA, setelah itu kuliah ini. Kuliah. Ya aktivis setelah lulus MA saya sempat tidak melanjutkan dulu karena memang terbentur biaya ya. Terbentur biaya. Saya itu lahir dari ya keluarga sederhana, bapak saya petani, ibu saya juga ibu rumah tangga gitu. Tapi alhamdulillah saya 5 bersaudara hari ini sudah sarjana semua. Ya, itu. Jadi saya paling akhir. Saya anak kedua tapi wisudanya paling akhir. Oh, gimana itu ceritanya? Ya, saya lulus 2005, terus setahun kemudian nganggur, macam-macam lah, ada banyak kegiatan.
Yang jelas kembali ke Magelang. Mm-mm. Kembali ke Magelang yang ngidupin organisasi juga, bikin organisasi Karang Taruna dihidupkan, terus bikin kegiatan-kegiatan di desa, terus bangun usaha. Saya dulu pernah kerja di studio syuting manten kayak gitu. Terus tiba-tiba ada sebuah pengalaman spiritual yang membuat saya harus kembali ke Purworejo. Apa itu? Ada panggilan alam ini. Panggilan ideologis ya saya mana. Panggilan spiritual itu tadi. Kok tiba-tiba saya mimpi itu di dalam mimpi saya sholat Isya. Saya ingat betul itu posisinya sholat Isya. Terus yang imami itu kiai saya, Romo Kiai Ahmad Alwani. Terus saya di belakangnya, di samping saya itu putra beliau, Mas Fatah. Terus dan jamaah-jamaah yang lain. Saya nggak ingat itu posisi masjid atau musola tempatnya di mana, saya nggak tahu. Cuma visualnya seperti mimpi itu. Visualisasi ya. Terus habis sholat kemudian Mbah Kiai ini berpesan, sira ngaji meneh karo Fatah, putranya itu. Ya sejak saat itu kemudian saya pamit lah sama bapak, sama keluarga. Saya pengen mondok lagi. Ya serah apa mondok, pesen bapak. Aja kerja sih. Kowe mondok sekolah ning bapak wis ra kuat. Yai. Ora oleh kerja. Tapi kudu ngaji. Kudu ngerampungke kuliah. Cuma karena keterbatasan ekonomi ya akhirnya saya terbentuk dalam kondisi yang seperti itu. Maka kemudian kuliahnya menjadi 15 tahun itu. 15 tahun. Kuliah. Tidak hanya 15 semester loh. Saya masuk 2006, selesai 2020. Dan itu sudah dilewati sama adik-adik Cak Luk ini. Katanya udah wisuda dulu. Ya adik-adik saya udah kuliah, udah wisuda ya. Ya dulu. 15 tahun itu tadi kan sudah diceritakan bahwa sejak kecil, sejak sejak SD udah jadi ketua kelas. Pastikan 15 tahun kuliah ini ada kegiatan yang menarik ini dalam cerita itu. Apa sih Cak? Menghabiskan waktu untuk apa ini 15 tahun? Ya, saya beruntung menyaksikan runtuhnya Orde Baru. Ya. Itu saya masih SD. Kebetulan kalau di desa salah satu hiburan yang menarik itu ya nonton berita di TV itu ya. Kesukaan bapak saya itu nonton berita. Kalau dulu ada berita nasional, terus ada dunia dalam berita kayak gitu, masih TVRI ya. Lah saya kok agak terpengaruh ya dari tayangan mahasiswa demo gitu ya. Dulu saya nggak apa lagunya, tapi kira-kira lagunya kan ya buruh tani mahasiswa itu ya, buruh tani mahasiswa itu ketika saya kuliah saya menemukan itu seolah-olah saya dilempar di era 98 itu. Mas-mas dulu yang saya lihat ketika saya SD itu ternyata ini ya seperti saya saat ini ya. Kebetulan masuk kuliah waktu itu ospeknya, saya kuliah pertama di STAI An-Nawawi. Salah satu ospeknya itu simulasi demo. Jadi ada kegiatan simulasi demo, terus mahasiswa dibuat skenario untuk menyuarakan aspirasi masyarakat lah, dibuat adegan-adegan itulah. Kebetulan dari beberapa yang dipilih untuk menjadi orator, saya terpilih sebagai orator terbaiknya. Jadi kondok orasi yuk dibiji sama senior gitu loh. Yang jadi keamanannya, ada yang diculik, ada yang itu mengingatkan saya pada ingatan 98 itu. Oh, ternyata waktu gini ya waktunya demo. Itu padahal simulasi. Tapi rasanya wis kayak demo tenanan. Nah, sejak itu saya seneng demo. Seneng organisasi. Seneng organisasi demo. Yang terpanggil untuk demo gitu ya. Iya. Untuk turun ke lapangan gitu ya. Itu gabung sama organisasi apa itu waktu mahasiswa? Saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMI Kabupaten Purworejo. Ya. Gimana itu perjalanannya? Ya kader biasa. Saya menempuh pendidikan, pintu gerbang masuknya PMI itu kan Mapaba. Masa penerimaan anggota baru. Di kader, terus
diberi materi-materi sama senior. Ada banyak materi yang sampai saat ini masih ingat, membekas gitu loh. Contohnya ini apa ini? Ya gini ya, misalnya ada nilai dasar pergerakan PMII, terus ada analisa diri, ada analisa sosial, ada sejarah gerakan mahasiswa. Itu banyak yang kemudian mempengaruhi, terus kita dihadapkan kepada ketidakadilan. Ya mahasiswa kan begitu ya, ketika masuk di organ, terus kemudian ada kaderisasinya, terprovokasi gitu, melihat apapun itu keliru kabeh gitu ya. Karena kok salah gitu loh. Kan memang nalar kritis dibentuk dari hal-hal seperti itu. Ya. Setelah itu aksi, terus aktif di PMII, bikin demo-demo, demo-demo lah, advokasi gitu. Saya juga mengenang ini teman-teman, pernah bersama dengan Cak Luk di tahun 2013-15 ya, waktu aksi di mana DPR waktu itu. Saya ingat itu saya masih SMK, ini awal ketemu Cak Luk, saya berpantomim ikut serta. Di situ saya juga ingat waktu momen-momen setelah itu momen-momen Salim Kancil waktu itu. Oh ya. Setelah 2015 kayak itu. Dan sudah konflik agraria ya. Konflik agraria udah mulai muncul ini. Dan terbukti ini Cak Luk emang menggerakkan masanya luar biasa. Selanjutnya Cak dari organisasi PMII 15 tahun atau 15 tahun yuk kuliah itu ada jawaban buat teman-teman kenapa harus lama, kenapa nggak menyelesaikan dulu. Nah, itu apa alasannya? Ya gini ya, karena kondisi ekonomi saya merasa bahwa saya tidak punya beban waktu itu ya. Waktu itu kalau sekarang sih rasanya gelo 15 tahun kok gue kuliah tok gitu ya. Teman-teman saya itu sudah S3, sudah doktor banyak gitu, yang S2 banyak. Saya kok masih baru S1 aja kemarin. Itu gelo ya, betul-betul menyesal sekarang. Tapi waktu itu saya punya pandangan yang berbeda karena saya merasa tidak punya beban terhadap orang tua. Ya orang dibiayai, cuma saya merasa mandiri gitu. Saya kuliah bayar dewe, jadi nggak begitu. Iya, jadi rada inilah. Ya saya tidak menyesal juga kuliah 15 tahun itu, nggak menyesal. Karena ketika teman-teman yang lain misalnya menyelesaikan support biayanya enak, saya punya banyak pelajaran. Saya nyicil rekosone itu sejak lulus SMA gitu. Jadi lulus kuliah itu ya wis tidak ada rasanya apa-apa, sudah tidak ada bingung-bingungnya karena penderitaannya itu sudah saya cicil gitu ya. Cicil ya. Infoloker sudah nggak butuh ya. Nggak butuh infoloker ya. Rampung kuliah ya wis. Ya wis kok gini kita tadi sarjana aja. Ya cuma gitu aja. Ya sama Cak, sharing ya teman-teman ya. Saya sendiri ini 12 semester nek saya. 12 semester selesai. Teman-teman angkatan saya udah selesai ya, karena kembali lagi mereka harus tanggung jawab dengan orang tuanya karena biaya kan. Kalau saya kan slow living. Karena biaya sendiri, tapi ya itu tanggung jawab pribadi. Oke teman-teman, menarik ya tentang Cak Lukman, tentang berorganisasi. Beliaunya sejak kecil di pondok hingga saat ini memiliki beberapa usaha. Cak ini sharing ini keren ini. Ya ini salah satu ilmu yang saya dapatkan di PMII ya. Itu senior. Kan PMI itu pengkaderannya ada Mapaba, terus di tingkat atas tingkatnya itu PKD, pelatihan kader dasar, di atasnya ada PKL. Nah, salah satu mentor saya di PKL itu bilang gini, setelah kamu selesai berproses, kamu tetap harus melanjutkan hidup, kamu harus tetap hidup ini. Tentu dengan membawa ideologi yang sudah kita semai. Ideologi itu harus tetap hidup, kamu tetap harus hidup, kamu tetap harus sukses gitu ya. Pilihannya cuma 3. Setelah selesai berproses ini pilihannya cuma 3. Apa ini? Iya, setelah kita selesai berproses ya di organisasi. Ini organisasi apapun ya, organisasi terutama organisasi mahasiswa, baik
mungkin Bung Andi yang di GMNI, terus ada teman-teman yang lain yang di HMI dan lain sebagainya. Kalau di senior kami di BMI pesannya gini, pilihannya cuma 3 setelah kita selesai berproses. Yang lazim itu ya menempuh jalur profesional. Artinya menggunakan ijazahnya untuk bekerja, untuk cari uang. Kalau kamu merasa passionnya tidak di situ, ya pilihannya ya di pilihan kedua menjadi bisnismen. Ya, menjadi pengusaha. Ya, menjadi pengusaha sesuai dengan passion, sesuai dengan karakter. Kalau memang merasa, karena pengusaha itu kan juga tidak bisa dipaksakan ya. Tidak semua orang punya kemampuan di bidang itu ya. Nek nenggon apa profesional kok rasanya ra kuat, tidak kuat, tidak nyaman. Itu misalnya sikile dibuntel kaos kaki saka jam 7 tekan jam 4 sore gitu ya. Ya coba di politik, di pengusaha. Di dunia usaha kok ternyata kowe usaha rugi, wae karena memang tidak punya kemampuan di situ ya. Berarti jalurmu yang ketiga di politik. Politik ya, mengorganisasi. Iya, karena didikan politik itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah jalan untuk untuk merealisasikan ide dan gagasan dalam lingkup yang lebih luas. Iya, betul sekali. Jadi politik itu ya alat perjuangan. Nah, kalau kamu memang kuat menjadi orang yang speknya mampu, ya tiga-tiganya berpolitik, berusaha, profesional. Ya, karena idealnya politik sebagai alat perjuangan, sebelum masuk ke situ ya pondasi ekonominya harus kuat dulu biar tidak tergiur, biar tidak jadi maling. Iya. Borjo Borjo juga ini masih anget-anget ini, Cak. Nunggu minisu menarik ini ya. Setelah 3 itu Cak Lukman sendiri ini memilih apa ini? Saya milih tiga-tiganya ya. Terbaca teman-teman. Ya, kalau di Purworejo mungkin kalian mau sharing-sharing, berdiskusi dengan Cak Lukman terkait pergerakan organisasi atau usaha gitu ya, atau menjadi konsultan politik, bisa sekali ini Cak Lukman. Teman-teman, luar biasa ya pertemuan obrolan kita, Cak, di siang hari ini di bulan puasa. Kenyataannya kita tetap semangat. Selamat puasa loh, Cak, walaupun tetap semangat. Walaupun saya ndak kan tetap support ini. Kurang ajar ya, aja podcast jam 12 awan itu ya. Beliaunya pulang dari sini, dari gereja. Saya pulang dari gereja langsung ketemu Cak Luk, ngobrolin tentang organisasi. Ya, gitulah teman-teman, ketika mungkin teman-teman belum mengenal saya atau Cak Lukman, inilah keharmonisan kita ya, Cak ya. Dipertemukan di tahun 2013-15 dalam sebuah gerakan organisasi yang dulu saya masih SMK, Cak Lukman udah jadi ketua. Kenyataannya kita sampai saat ini masih bisa berkawan, dan semoga seperti tagline kita, Cak, yaitu Purworejo butuh kamu, Indonesia butuh kamu, siapapun kamu, entah kamu mohon maaf sebagai pedagang, kamu sebagai penjual jasa, tukang becak, tukang ojek, kamu sebagai politisi, kamu sebagai pengusaha atau apapun itu, Purworejo itu butuh kamu, Cak. Iya. Itu kita ingin gaungkan untuk ya, bukan bilang Purworejo udah kasih apa pada kita, tapi kita berupaya menghidup-hidupi Purworejo. Terima kasih, Cak, untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa lagi di Lelana Jurnal selanjutnya.